Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua meskipun sudah 1 minggu berlalu. Momen-momen Paskah seringkali membuat kita mengingat kembali bagaimana penderitaan Yesus yang begitu besar buat manusia. Kasih-Nya yang begitu luar biasa diberikan kepada manusia. Dan mengingatkan juga kita tentang pengorbanan Yesus bagi kita manusia yang sebetulnya tidak layak untuk dikasihi. Manusia yang berdosa ini, yang penuh dengan kesalahan ini, seharusnya mendapatkan hukuman, bukan mendapatkan kasih. Tetapi Allah begitu luar biasa memberikan anugerahnya yang besar melalui kematiannya di kayu salib. Sebenarnya apa yang manusia dapatkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus? Di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika Ia masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan hidupnya. Manusia yang berdosa tidak mengenal kebenaran karena dosa menghalangi manusia untuk mengenal kebenaran. Manusia banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Manusia hidupnya tidak bercela di hadapan Tuhan sehingga manusia tidak layak untuk berdiri di hadapan Tuhan. Tetapi karena pengorbanan Yesus, karena kematian Yesus, firman Tuhan tadi mengatakan manusia dibenarkan, manusia diampuni, manusia dilayakan. Sehingga oleh darah Yesus, dosa manusia ini dihapuskan, manusia dikuduskan, disucikan, sehingga manusia bisa menghadap Tuhan. Sehingga manusia layak untuk berdiri di tahta hadirat Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 di bagian terakhir dikatakan begini. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita disucikan, kita dibenarkan. Manusia yang tidak benar dibenarkan oleh darah Yesus. Dan yang kedua, apa yang manusia dapatkan? Manusia diselamatkan dari murka Allah. Dosa membuat manusia seharusnya mendapatkan hukuman dari Tuhan. Manusia seharusnya mendapatkan hukuman kekal. Karena apa yang diperbuat manusia itu sangat-sangat membuat Allah itu murka kepada manusia. Tetapi karena kasih-Nya yang luar biasa, Allah menyelamatkan kita. Sehingga bukan hukuman kekal yang kita dapatkan jika kita percaya Yesus, tetapi adalah kehidupan kekal yang manusia dapatkan. Kita diselamatkan dari murka Allah. Allah mau supaya manusia tidak mendapatkan hukuman kekal. Allah mau sebenarnya manusia itu diselamatkan dari murkanya. Karena itu Yesus datang ke dunia. Yesus menyelamatkan manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 36 dikatakan demikian. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi jika kita percaya Yesus, kita diampuni, kita diselamatkan, kita terhindar dari murka Allah. Kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan yang ketiga, apa yang manusia dapatkan? Manusia diperdamaikan dengan Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus. Tuhan Yesus pada waktu mati di kayu salib, Dia menyelamatkan manusia. Dia memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia. Diperdamaikan dari kata Yunani katalaso yang artinya merekonsiliasi, mendamaikan. Jadi hubungan manusia dengan Allah yang terputus ini didamaikan kembali, direkonsiliasi. Sehingga kita ini, firman Tuhan berkata, menjadi
disebut anak-anak Allah. Allah itu adalah Bapa kita, satu hubungan yang dekat. Allah ingin manusia dekat dengan Dia. Karena itu Allah menganggap kita manusia ini anak-anaknya. Allah ingin manusia ini merasakan kasih Bapa yang begitu besar. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan begini. Namun mereka yang menerima Dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Sesuatu yang luar biasa. Kita ya ini yang seharusnya mendapatkan hukuman, yang seharusnya mendapatkan murka, yang seharusnya tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi kemudian diperdamaikan dengan Allah. Kita menjadi dekat kembali dengan Allah. Allah menjalin hubungan kembali yang akrab dengan manusia. Tetapi yang diberikan Allah kepada manusia melalui kebangkitan dan kematiannya tidak hanya berbicara tentang kehidupan kekal, pengampunan dosa, tetapi juga berbicara tentang penyertaan dan pertolongan Tuhan selama manusia hidup di dunia. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan begini, Ia sendiri menanggung dosa kita dan di dalam tubuhnya ketika Ia mati di kayu salib, sehingga kita dapat berhenti berdosa dan mulai sekarang kita dapat hidup baik sebab kita telah disembuhkan oleh luka-lukanya. Oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh. Itu satu harapan yang luar biasa, janji Tuhan yang luar biasa. Bilur dalam kamus bahasa Indonesia sehari-hari berarti luka panjang pada kulit akibat bekas kena cambuk. Pada saat Yesus disalib, Dia disiksa luar biasa, tubuhnya sangat menderita karena cambuk yang begitu dalam menusuk ke dalam tubuhnya. Tetapi justru karena pengorbanan yang besar, karena penderitaan yang luar biasa, karena sakit yang ditanggungnya, manusia dapat menjadi sembuh. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Itu janji Tuhan. Dan yang kedua, apa yang bisa manusia dapatkan melalui kebangkitan Yesus? Manusia diberikan kemenangan. Karena apa? Karena Yesus sudah menang. Dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan iblis. Dia sudah menghancurkan kuasa-kuasa iblis. Ketika manusia mengalami pergumulan selama ada di dunia ini, ketika manusia mengalami tantangan, penderitaan, manusia tidak sendiri. Ada Yesus yang beserta dengan kita, yang bisa memampukan kita, yang bisa memberi kita kemenangan, yang bisa menolong kita untuk melewati segalanya. Karena Dia yang menolong kita, Dia yang beserta kita, sudah menang. Dan Dia mampu untuk memberikan kita kemenangan. Jadi apa yang menjadi respon kita terhadap semua pemberian yang terbaik yang sudah diberikan manusia, yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia melalui kematian dan kebangkitan Yesus? Manusia seharusnya mempersembahkan hidupnya, hidup yang sudah ditebus oleh darah Yesus ini. Kita bisa berikan kepada Tuhan. Kita bisa hidupi hidup kita ini dengan sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan. Kita hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kita hidup melayani Tuhan sebagai respon apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita manusia. Mari kita hidup bagi Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah teramat baik buat kita. Tuhan Yesus memberkati.